Silakan Ya, mulai aja hari nggak apa-apa. ini, Nanti meanwhile saya coba masukkan ke live stream. ya, ya. Well, puji Tuhan, hari ini ya ada assignment dari kalian semua kan. Jadi saya mau ngecek Ya, Pak. hari ini siapa yang siap untuk memberikan pembukaan dan outline daripada khotbahnya supaya saya memberikan masukan dan input. Oke, so ayo. Siapa nomor 1 boleh bangkit berdiri dan nah. Oke, siapa namanya? Agape, Pak. Agape. Sudah Agape, anu ya. ya? Tadi sudah doa belum? Belum. Oh, belum Ayo. ya? Oke, doa Iya, dulu. iya, doa dulu deh, salah satu. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pimpin kami Tuhan pada pelajaran pada pagi hari ini. Biar kami boleh mengerti, kami boleh paham ya Tuhan apa yang disampaikan. Berkati pada ini akan mengajar kami Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat pengertian ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita akan dengarkan Agape memberikan pembukaan sampai kepada outline. Jadi akan memberikan deklarasi, proposisi, transisi, kemudian outline akan disebutkan. Oke, kita akan dengar. Ya, shalom. Shalom. Hari ini kita akan belajar satu judul yaitu perkenanan atau favor. Nah, apa itu perkenanan? Apa itu favor? Kalau kita pikirkan, perkenanan itu adalah sesuatu kayak kita dijadikan spesial dari kata favorite atau kita menjadi anak emas seperti itu. Nah, saya mau bertanya, siapa di sini yang ingin menjadi spesial? Ya. Nah, bagaimana rasanya bila kita mendapat perkenanan atau mendapat dispesialkan oleh seseorang raja atau seorang ratu? Contoh misalnya kalau kita mendapat perkenanan dari Ratu Elizabeth misalnya, betapa senangnya kita, betapa bahagianya kita gitu kan. Apa misalnya segala fasilitas yang dimiliki oleh Ratu Elizabeth itu menjadi milik kita seperti itu. Kita akan menjadi spesial, akan menjadi khusus. Nah, bagaimana kalau kita diperkenan atau mendapat perkenanan dari Tuhan, Allah yang menciptakan segala sesuatu, betapa kita menjadi orang yang spesial dan menjadi orang yang luar biasa. Amin. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan 3 kunci atau 3M dari firman Tuhan bagaimana mendapat perkenanan dari Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 6 ayat 8 dan 9. Sampai situ, Pak. Oke, sampai di situ dulu ya, kita analisa ya. Proposisi kamu apa? Proposisinya itu tadi bagaimana rasanya kalau kita mendapat perkenanan seperti itu, Pak. Atau apa ya? Deklarasinya itu kan apa itu perkenanan, jadi kayak bertanya seperti itu, Pak. Nah, jadi deklarasi itu kan tujuannya 2, untuk grab attention, untuk apa? Mendapatkan perhatian. Kemudian kamu bisa jelaskan untuk menahan perhatian itu tidak hilang. Kemudian proposisi itu kan harus sudah mulai merujuk kepada menciptakan satu visi untuk apa yang akan kamu presentasikan. Jadi tadi deklarasinya ya bagus juga di dalam bentuk satu pertanyaan. Siapa yang senang jadi favorit? Ya kan? Anda mau ngomong favor kan? Iya, Nah, Pak. mungkin Anda bisa, berapa dari saudara senang jadi favorit? Nah, kata favorit ini akar katanya adalah favor atau bahasa Indonesianya perkenanan. Nah, ini sesuatu yang sangat menyenangkan. Betul, saudara? Nah, itu deklarasi saudara bisa begitu. Nah, waktu ke proposisi, Anda harus sudah mulai, berapa saudara mau tahu bagaimana kalau saya katakan pada saudara bahwa bagaimana kalau saya katakan pada saudara bahwa Anda bisa memperbesar jatah perkenanan dalam kehidupan saudara yang bisa saudara nikmati dalam bisnis saudara, hidup saudara, keluarga saudara.
Apakah Anda tertarik untuk mempelajarinya? Nah, mungkin bisa lebih fokus begitu kali ya, Agape ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Kemudian 3M-nya itu apa? Itu mungkin saya ingin tahu isinya apa. 3M-nya itu yang pertama menjadi orang benar, yang kedua menjadi tidak bercela, yang ketiga menjadi sahabat Allah. Oke. Ya. Jadi mungkin gini. Kenapa saudara senang jadi favorit? Jadi waktu you mulai itu agak mesti lebih forceful, lebih kuat lagi Agape. Jadi begitu Anda masuk di mimbar, berapa saudara senang jadi anak favorit atau jadi murid favorit atau jadi favorit, bahkan jadi favoritnya Tuhan. Kata favorit punya akar kata favor atau bahasa Indonesianya perkenanan. Kalau saya bisa memberikan kepada saudara 3 langkah bagaimana saudara bisa meningkatkan perkenanan Allah di dalam kehidupan saudara, mau nggak saudara belajar 3M yang akan saya bagikan dari Kejadian pasal ya bagaimana Agape? Baik, Pak. Ya, ya Pak. Ya, oke, sudah bagus ya. Silakan yang berikutnya. Yang berikutnya boleh ditunjuk oleh Agape. Gamaliel. Ya Pak, Sebutkan namanya. nama saya Gamaliel. Shalom buat kita semua. Ya, di sini saya mau membacakan firman Tuhan. Saya mau ngasih judul Aman dalam Lindungan. Stop. Itu kalau mulainya begitu udah hilang perhatian orang. Shalom, di sini saya mau membaca. Lu baca deh sana gitu kan. Jangan begitu. Harus langsung grab attention-nya. Ayo sekali lagi Gamaliel. Shalom buat kita semua. Halo. Apa kabarnya? Baik. Ya, pada pagi hari ini saya akan mengambil judul firman Tuhan Aman dalam Lindungan Tuhan. Pasti. Ayo stop. Itu kayak pendeta umur 70 ngomongnya kayak gitu. Deklarasi itu harus langsung grab. Harus langsung menarik kan itu tadi judulnya apa? Aman dalam Lindungan Tuhan. Dalam lindungan Tuhan. Nah, coba dipikirkan dulu dong. Gimana kalau Anda harus menciptakan, you mau jualan aman kan? Yang mau jual kan aman kan? Iya Pak. Berarti kan orang pada mau beli nggak? Nah kalau orang nggak lagi merasa tidak aman, kenapa dia mesti tertarik dengerin kamu punya jualan aman, ya kan? Jadi harus Anda ciptakan dulu itu kenapa aman itu penting. Coba pikir dulu bagaimana caranya. Ada yang punya usul nggak? Silakan yang lain. Jadi isi khotbah kamu aman dalam lindungan Tuhan, gitu kan? Iya Pak. Nah, coba Anda bayangkan kalau kebanyakan orang nggak lagi merasa nggak aman, kan mereka dengar aman dalam lindungan Tuhan. Ngapain gue dengerin, gue aman-aman aja kok. Benar nggak? Coba gimana? Jadi berarti kamu harus bikin orang merasa tidak aman dulu kan? Coba ada ide nggak gimana caranya membuat orang merasa tidak aman? Ayo bantu teman kita dong. Ayo bantu Gamaliel. Ayo yang lain. Berikan bantuan coba. Mungkin bisa pakai kayak situasi saat ini gitu Pak, kayak COVID atau situasi ekonomi kayak gitu. Betul. Yang memancing ketidakamanan jadinya. Benar.
Ya, sangat betul. Ayo coba dipikir. Mau ngomongin apa? Tuh, silakan Gamaliel. Baik, di saat-saat ini negara kita lagi mengalami krisis atau virus COVID, kita pasti merasa was-was atau takut. Jadi untuk itu kita harus butuh keamanan. Keamanan itu apa-apa saja, pasti kita butuh keamanan yang paling utama yaitu dari Tuhan. Stop. Oke, udah lumayan. Saya udah mulai merasa tidak aman. Tapi perlu lebih tidak aman lagi. Gimana? Oke, kamu pakai COVID. Oke. Ayo dong, didramatisir sedikit COVID-nya. Jangan cuma bilang negara kita mengalami krisis COVID. Kayaknya kurang dramatis. Contoh ya. Kalau saudara punya teman dekat yang kena COVID terus mati gitu loh. Nah, itu kalau teman dekat itu lebih berasa gitu. Kalau misalnya nggak ada ya bisa ngomong itu ya. Wow, kita sudah 8 bulan di dalam lockdown COVID ini. Satu musuh yang mengerikan yang nggak bisa dilihat. Dan bahkan ketika kita dijangkitinya pun banyak orang kebanyakan tidak merasakannya sehingga dia bisa membagikannya kepada orang lain tanpa ketahuan. Musuh yang sangat tidak terdeteksi. Kita semua dalam ancaman yang sama. Tapi sesungguhnya saudara sekalian, apakah kita sebetulnya mempunyai keamanan dalam kehidupan kita? Detak jantung yang berikut saja tidak dalam kontrol kita. Dari tadi saja kita bernapas, kita nggak berpikir. Itu semua bisa berhenti mendadak tanpa ada satu hal pun yang kita bisa lakukan. Kita sebetulnya sering merasakan keamanan yang palsu. Kita merasa aman, tapi sebenarnya keadaan itu tidak dalam kontrol kita. Ya, misalnya begitu. Semua udah merasa nggak aman nggak? Aman. Aman. Oke, Gamaliel, sekali lagi, ayo. Baik, mungkin kita hari-hari ini merasakan kurang aman, baik itu di negara kita ini yang mengalami COVID atau di keluarga kita ada bencana, keributan, jadi kita harus bisa, bagaimana cara kita bisa mengatasinya? Yang pertama, yaitu marilah kita datang kepada Tuhan, karena jalan satu-satunya untuk kita supaya yang tadi kita tidak aman menjadi aman kalau kita datang sama Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan kita menjadi aman sentosa. Oke, itu outline kamu apa isinya? Bagaimana caranya menjadi aman? Menjadi aman di Mazmur 125 ayat 1 sampai 5, Pak. Jadi apa? Poin-poinnya apa? Poin yang pertama, orang yang percaya itu di Mazmur 125 ayat 1 sampai 2. Baru yang kedua, orang fasik Mazmur 125 ayat 3 sampai 5, baru kebaikan Mazmur 125 ayat 4. Ya, oke. Jadi outline-nya apa? Di poin pertama, orang yang percaya itu dimaksud sini yaitu seperti gunung Sion yang tidak pernah goyah. Oke, jadi poin pertama itu apa? Orang yang percaya, Pak. Orang yang percaya. Poin kedua? Poin yang kedua, orang fasik. Loh. Orang percaya, orang fasik. Jadi untuk aman, Anda harus percaya dan Anda harus fasik. Yang pertama orang percaya, yang kedua kebaikan, Pak. Kebaikan, baru yang ketiga baru orang fasik, Pak.
Kembali. Ingat nggak saya kasih tahu kan, kalau bikin outline harus ada logical sequence, harus ada satu tatanan logika. Jadi untuk aman kita harus percaya pada Tuhan, kita harus pasrah kepada Tuhan, dan kita harus tunduk kepada Tuhan. Misalnya begitu, gitu kan? Itu kan ada urutan logisnya. Tapi kalau kita harus percaya, orang fasik berlimpah kasih karunia, itu kan istilah nggak ada hubungannya gitu loh. Nangkep nggak? Oke, kita lihat dulu ya. Kamu mau khotbah dari Mazmur 125. Iya, Pak. Oke. Mazmur 125. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik, dan kepada orang-orang yang tulus hati. Di orang-orang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Oke, poin pertama, percaya kepada Tuhan. Itu betul. Ya. Kan kalau ngomong secara logis gitu kan, kalau you mulai dengan percaya kepada Tuhan, itu kan berarti sesuatu yang dari pihak kita kan, saya melakukan apa gitu kan. Jadi tiga-tiganya harus saya melakukan apa gitu loh. Saya harus percaya, saya harus apa lagi, saya harus apa lagi. Nah kalau pertama, saya harus percaya. Kedua, Tuhan itu baik. Ya kan nggak logika itu, outline-nya nggak ada logikanya. Ya, ini kan tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan pada orang-orang benar. Jadi yang pertama kita harus percaya, yang kedua kita harus benar, ya kan? Supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan pada orang-orang baik. Yang ketiga harus jadi orang baik. Yang keempat dari orang tulus hati. Kelima jangan menyimpang ke jalan yang berbelit, gitu kan? Itu sebetulnya bisa jadi 5 tuh. 1, percaya kepada Tuhan. Kedua, jadi orang benar. Ketiga, jadi orang yang baik. Keempat, orang yang tulus hati. Kelima, jangan orang yang tidak menyimpang ke jalan yang berbelit-belit. Nah, kalau mau diambil dari 5 ini bisa, kalau cuma mau ambil 3 bisa. Pilih aja yang mana gitu. Tapi bisa 3, bisa 4, bisa 5. Iya, Pak. Kamu lihat nggak outline-nya tuh jadinya? Ya. Ya. Jadi cara bikin outline begitu, Gamaliel. Iya, Pak. Ya, jadi harus ada logikanya, harus ada kalau ini adalah saya melakukan A, poin nomor 2 harus saya melakukan B, poin ketiga saya melakukan C, gitu. Ya, Pak. Ya, oke, sekali lagi ya. Jadi pertama-tama deklarasi. Kita bisa ngomong ya. Seringkali kita hidup di dalam keamanan yang semu atau keamanan yang palsu. Banyak orang merasa aman, tapi sebenarnya malapetaka sudah di ambang pintu. Seperti COVID saat ini. Tidak ada yang bisa mengontrol, tidak ada obatnya, tidak ada pencegahnya, bahkan tidak kelihatan dan kita tidak tahu kapan COVID itu bisa menyerang kita. Sebenarnya malahan
detak jantung kita saja kita tidak bisa mengontrol. Tapi kebanyakan kita cukup merasa aman-aman saja. Saudara, sebenarnya keamanan yang sejati itu hanya bisa didapatkan di dalam Tuhan. Bagaimana kalau hari ini kita akan mempelajari 5 langkah yang bisa kita lakukan supaya kita benar-benar bisa mengalami keamanan yang sejati di dalam Tuhan. Kelima langkah ini adalah percaya, baik, benar, tulus hati, dan berjalan di jalan yang lurus. Saudara, Mazmur 125 ayat yang pertama, saudara bacakan. Nah, terus satu-satu nanti bisa dijelaskan. Gimana Gamaliel? Iya Pak. Ada jelas? Jelas Pak. Ya. Oke, Gamaliel boleh tunjuk satu orang lagi? Oke, nama saya Anton. Saya akan shalom semuanya. Shalom. Hari ini saya akan membagikan tentang hal menghakimi ya. Nah, kenapa orang suka menghakimi? Karena manusia terkadang hanya melihat dari sudut pandang dirinya sendiri ya. Dan parahnya ini terkadang dilakukan oleh orang yang mengaku dirinya Kristen karena menghakimi adalah sifat manusia yang sebenarnya tidak baik ya. Tetapi saya akan mengajarkan atau membagikan 4 hal yang membantu kita untuk menyadari dan memeriksa diri apakah kita dan bagaimana pengajaran Tuhan Yesus sendiri tentang hal ini. Bagaimana caranya? Itu sih Pak. Ya, oke. Sama seperti Gamaliel tadi, belum tentu orang yang kamu ngomong itu lagi merasa, iya loh aku nih orangnya kok suka menghakimi ya. Jadi waktu kamu ngomong, saya mau bicara tentang hal menghakimi, akan banyak orang mungkin merasa, ya saya sih nggak termasuk di dalam situ, ini bukan khotbah yang harus saya dengarkan gitu loh. Nah, jadi supaya you bisa grab semua yang mendengarkan kamu bagaimana gitu loh. Nah, kamu mengambil dari ayatnya dari mana? Dari Lukas 6 ayat 37 sampai 42. Lukas 6 ayat 37 sampai 42. Lukas 6 ayat 37, hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula satu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta, bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama seperti gurunya. Oke, kalau saya sih mungkin kalau ngomong menghakimi ini ayat 37 sampai 38 aja, 2 ayat itu cukup sih. Nah, kamu ada berapa poin? Outline kamu apa? Jadi yang pertama adalah janganlah, yang kedua berilah, yang ketiga lihatlah, dan yang keempat adalah sadarilah. Mantep loh. Keren. So, pertama janganlah, berarti jangan menghakimi dong. Ya. Terus yang kedua apa? Berilah. Berilah apa? Berilah. Jika kamu memberi, maka kamu akan diberi. Seperti itu sih, Pak. Oke. Agak maksa dikit, oke, nggak apa-apa. Oke. Oke, terus ketiga apa? Lihatlah. Lihat apa? Ya, melihat apakah kita sudah benar atau tidak. Kita menyadari diri kita. Seperti itu. Yang mana itu? Bagian ayat yang mana? Ayat 41, Pak. Oke, lihatlah itu. Terus sadarilah itu apa? Bagian mana? Ayat 42, Pak.
Nggak ada sadarilah di sini. Maksa sih Pak. Ulanglah. Gimana sih? Paksalah. Oke, ini kan lah kan agak keren gitu. Tapi kalau nggak ada logikanya susah ini. Ya, Pak. Jadi maksudnya harus ada nyambung, ada ceritanya. Jadi nggak cuman catchy, tapi ada isinya gitu ya. Aduh, coba gimana ini betulinnya. Nah, saya rasa tadi ya janganlah terus janganlah berilah lihatlah dan sadarilah ini nggak membentuk suatu tesis yang jelas. Habis itu apa gitu? Janganlah ini jadi terus apa yang kamu katakan? Jadi nggak nyambung gitu loh. Anton, nggak nyambung, bro. Ya. Jadi mesti dibetulin. Kita harus membuat suatu logical statement yang nyambung gitu. Karena ini, maka ini gitu loh. Jadi nggak cuman comot-comot begitu. Sebetulnya kamu kalau baca ini ya Lukas 6 ayat 37 dan selanjutnya, ini kamu dapatnya apa? Kelincinya apa? Kelincinya. Ya kamu udah nangkep kelincinya belum? Mau bikin sop kelinci kan? Ya. Resep sop kelinci kan yang pertama-tama, langkah pertama harus tangkep dulu kelincinya. So kelincinya apa? Belum buat Pak. Lah kan lah terus kamu mau khotbah apa dong? Kita kan kalau mau khotbah kan harus tangkap kelincinya itu kan apa yang kamu mau katakan kepada orang itu? Kamu mau nyuruh orang berubah dalam hal apa? Apa yang kamu ingin katakan kepada mereka? Hal yang menghakimi Pak. Terus kalau kita tidak ingin dihakimi, ya kita sebaiknya jangan menghakimi seperti itu sih. Ya berarti kan yang tadi itu cuman ayat 37 dan 38 berarti dong. Iya Pak. Yang lainnya kan nggak relevan kepada poin itu, benar nggak? Benar. Ya. Cuman untuk dijadiin khotbah ini kan agak terlalu simple. Cuman ngomong kalau jangan menghakimi supaya kamu nggak dihakimi. Terus udah gitu doang. Terus nggak ada lagi isinya yang lebih dalam gitu. Soalnya kalau kita lihat ini ya, ini kan sebetulnya lebih daripada soal menghakimi. Ini semuanya ini hukum timbal balik ini. Jangan kamu menghakimi, kamu nggak akan dihakimi. Jangan kamu menghukum, maka kamu nggak dihukum. Ampuni, maka kamu diampuni. Beri, maka kamu akan diberi. Ini sebetulnya bukan hanya melulu mengenai menghakimi. Ini bicara tentang tabur tuai, timbal balik. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Gitu. Ya. Jadi kalau kamu mau khotbah dari sini, kalau mau ngomong soal menghakimi, mungkin ambil ayat 37-38, habis itu langsung loncat ke 41-42. Supaya nggak kemana-mana. Kalau mau ngomong lebih fokusnya di soal menghakimi. Jadi gini, ayo kita ngomong sebentar ya. Kenapa sih Tuhan Yesus nyuruh kita untuk menghakimi itu nggak menghakimi? Kenapa? Supaya kita
Ya kan dia bilang jangan menghakimi supaya kamu nggak dihakimin gitu kan. Kenapa sih? Karena kita sendiri berdosa, Pak. Karena kita belum tentu layak Betul. menghakimi orang lain. Satu, kita sendiri berdosa. Kita nggak layak. Nah, ini sebetulnya ini poin yang sebenarnya tuh ini nih. Ini loh, sebenarnya Tuhan nggak, Tuhan bilang kamu jangan menghakimi. Kenapa? Karena kita nggak qualified, nggak layak untuk jadi hakim. Kamu sekarang mau menghakimi gitu. Lo untuk jadi hakim di Kalimantan Barat aja kan harus sekolah hukum dulu. Harus lulus ujian, harus segala macam. Itu kan ada kualifikasinya. Enak aja lu mau jadi menghakimi ini itu. Orang di dunia aja mau jadi hakim aja perlu sekolah. Jadi kenapa Tuhan Yesus bilang jangan menghakimi? Karena satu-satunya yang layak untuk jadi hakim kan tuh cuma Tuhan. Bener nggak? Ya. Nah itu kelinci tuh. Itu namanya kelinci. Itu you dapat sesuatu yang nggak cuman. Soalnya kalau you cuma bilang jangan menghakimi kalau supaya kamu nggak dihakimin. Semua orang baca ini juga ngerti kan? Ya. Lah kamu kan sebagai pengkhotbah kan mau membawa yang sesuatu yang lebih dong. Ya. Nah, oke. Kelinci pertama. Kenapa disuruh jangan menghakimi? Karena kita tidak layak untuk jadi hakim. Ya kan? Tadi kamu bilang karena kita berdosa. Orang dosa kok mau menghakimi gimana sih? Terus ada poin lain nggak? Kenapa Tuhan nggak mau kita menghakimi? Kedua, orang yang menghakimi itu akan dihakimi. Dan kalau kita dihakimi, kita ini nggak ada harapan loh. Karena kita banyak kesalahan. Menurut firman Tuhan, kita menghakimi orang punya selumbar di matanya, padahal kita sendiri punya balok. Nah, masalahnya kita nggak menyadari bahwa kita tuh punya balok. Nah, di sini kamu harus bawa ayat-ayat lain. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kan kita kan kalau lagi sama teman-teman kerja dan sebagainya, begitu orang bersalah sama kita kan kita garangnya bukan main. Kita kan selalu membela kebenaran, gini. Saya nggak salah, kamu gini. Padahal kita lupa bahwa kita pun sendiri nggak lepas dari dosa. Dan kita merasa kita tuh lebih daripada orang lain. Kenapa? Karena dosa kita anggap lebih kecil dari dosanya dia. Padahal batu kecil, batu gede, dua-duanya tenggelam. Di mata Tuhan, dosa kita kecil, besar itu semuanya besar gitu. Karena semuanya membuat kita tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi sebenarnya ini sebabnya kenapa Tuhan ngomong kamu jangan. Orang yang menghakimi itu dia mempunyai perasaan benar yang palsu. Kalau kita menghakimi orang lain, kita pasti merasa lebih benar dari dia. Padahal kita sendiri tidak benar di hadapan di mata Allah. Betul nggak? Ya, betul. Nah, kalau kamu gali begini lebih dalam, ini khotbah ini bisa bermakna kan buat orang. Oh iya ya, aku nggak pernah kepikir sampai situ gitu loh. Kalau cuman apa yang dibaca kamu khotbahkan kan orang bilang, ya gue juga bisa baca sendiri lah. Benar nggak? Ya, benar Pak. Nah itu yang harus kamu gali. Nah coba saya kan barusan kasih input sama kamu yang lebih dalamnya gimana kan. Coba diatur lagi, dibikin lagi ya. Oke. Dari yang wanita ini kok belum ada satupun? Ayo. Ya. Oke, silakan. Baiklah, nama saya Salpika. Shalom. Shalom. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang firman Tuhan kita. Langsung saja. Saya memberi judul kita pada pagi hari ini itu melalui cobaan.
Melalui cobaan itu gimana sih? Cobaan itu yang pastinya adalah suatu yang ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Pasti kita semuanya melalui cobaan. Misalkan dalam setiap pelayanan. Dalam setiap pelayanan kita itu akan mengalami masa pencobaan. Akan pencobaan maupun yang besar ataupun yang kecil dalam suatu pelayanan, pasti ada namanya pencobaan. Saat kita dicoba, di saat kita merasa tertuduh, di saat kita ditolak, di saat kita dicaci maki oleh orang-orang di sekitar kita, itu adalah cobaan bagi kita semua. Dan kali ini saya beri kunci bagi kita semua. Yang pertama, tidak melampaui kekuatan. Tidak melampaui kekuatan itu apa sih? Yang berarti Tuhan berikan cobaan kepada kita tidak melampaui kekuatan kita. Tidak melebihi kekuatan kita. Yang kedua, memberi jalan keluar. Di saat Tuhan sudah memberi cobaan kepada kita, ujian kepada kita, pasti Tuhan memberikan jalan keluar pada kita. Gak mungkin kita gak melalui, Tuhan gak mungkin gak memberi kita jalan keluar, pasti ada jalan keluarnya. Terus subtemanya ada 3, yaitu tetap kuat. Kuat maksudnya kuat dalam segala hal, hal yang besar ataupun yang kecil. Yang kedua, tetap teguh. Teguh pada pendirian kita sendiri dan mengikuti keinginan yang kita anggap benar yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, tetap yakin. Yakin kepada rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan ikuti apa yang Tuhan mau dari diri kita. Kita bisa membuka firman Tuhan kita yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Udah, Pak. Udah, oke. Oke. Oke, pertama-tama ya kan kamu ngomong soal ujian kan? Iya, Pak. Ya. Tapi sekali lagi ya. Kita ini harus berpikir lebih dalam bagaimana caranya supaya dalam waktu 30 detik pertama itu orang tertarik untuk dengerin khotbah kita selanjutnya. Kalau kita cuma ngomong, saya mau khotbah tentang apa gitu, nggak ada yang urusan sama kita. Gitu loh. Anda harus harus capture, harus menangkap interest mereka dulu, gitu loh. Misalnya, ya kita ngomong ujian kan, ujian. Kenapa saudara sini senang ujian? Aduh, saya masih ingat waktu kuliah, kalau misalnya jemaatnya yang lagi dikhotbahin orang mahasiswa. Duh, waktu kuliah itu saya paling ngeri, paling nggak seneng kalau tuh pas mau ujian. Ingat nggak saudara? Rasanya tidak karuan, nggak bisa tidur, mau belajar nggak bisa konsentrasi juga. Kita semua nggak senang dengan ujian. Tapi memang semua ingat nggak? Hari pas setelah ujian dan kita dinyatakan lulus. Bagaimana perasaan kita semuanya? Nah kalau kita udah connect tuh. Kalau kita ngomongnya begitu, orang tuh iya, aku tahu, iya, gitu kan. Jadi harus menciptakan koneksi itu harus terjadi itu. Kalau kita mau ngomong begitu. Nah, so kalau kita khotbah dari 1 Korintus 10 ayat 13. Oke, saya tanya dulu sama kamu. Kamu dapat kelincinya apa sih? Apa yang kamu mau ngajarin sama kita orang apa sih? Coba melalui cobaan, Pak. Berarti kita harus siap walaupun kita harus melalui cobaan yang besar ataupun yang kecil. Ya maksudnya apa yang saya harus belajar ini dalam hal ini? Kalau kita cuma disuruh-suruh harus siap, kan harus ada rewardnya, harus ada hadiahnya. Hadiahnya apa itu?
Ya, Rahasia apa yang akan kamu buka buat saya? yang pertama kita harus tetap kuat. Tetap kuat. Orang tuh kalau diharus-harusin terus gitu juga nggak tertarik loh. Kamu harus tetap kuat. Kamu harus tetap kudus. Kamu harus tetap setia. Harus. Nggak, itu pendeta umur 85 itu. Nggak ada yang mau dengerin dia itu kayak gitu. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Kita harus bukan saya ngomong kita harus lagi. Maksudnya kan kalau kita bisa memberikan sesuatu yang menarik buat mereka gitu loh. Tahu nggak saudara, ini ada rahasia nih gitu. Nah, itu orang kan pengen tahu, itu bukan diharus-harusin terus. Babak belur jemaat kamu diharus-harusin terus. Zaman sekarang udah harus berbeda ini caranya ini. Gimana? Rahasia apa yang sebetulnya kamu mau bagikan sama saya? Berita baik apa yang kamu mau bagikan sama saya? Jangan harus-harus terus loh. Coba dilihat lagi ayatnya itu. Apa kelincinya? Nih, saya kasih tahu ya beberapa hal nih. Nggak ada kan, orang kan nggak ada yang suka dengan cobaan kan? Iya. Semua orang takut dengan cobaan, semua orang nggak senang dengan cobaan. Tapi hari ini aku punya berita baik buat kamu loh. Ada sesuatu pengharapan yang luar biasa aku bisa bagikan buat kamu. Satu, Tuhan udah bilang pencobaannya tidak akan melebihi kekuatan kamu. Ah, kan berita baik dong. Pasti digaransi ada batasnya itu, Tuhan akan jaga supaya nggak akan lewat. Berarti apapun yang terjadi, saya tenang aja, gitu kan. Tahu nggak ada rahasia berikutnya lagi apa? Semua cobaan ada secret exit-nya, gitu kan. Ada jalan keluar rahasia, cuman you nggak lihat aja sih. Nah, makanya kalau ada di dalam cobaan, cari itu jalan keluar, karena udah ada, tinggal lu ketemuin aja. Itu kan menarik dong. Ketiga, Tuhan garansi aku bisa menanggung segala sesuatu. Tuhan itu sayang sama aku sehingga dia jagain. Semua akan bisa aku tanggung. Nah, itu kan itu ada sesuatu yang saya bisa pelajari dari situ. Jadi kita nggak cuma harus tetap kuat, harus tetap teguh, harus tetap setia. It's like, ya ampun gitu kan. Ya, jadi jemaat nyanyinya ketika aku berbeban berat. Penuh beban berat. Karena dimarahin terus sama pendetanya. Harus kamu setia. Harus. Mari kita khotbah yang memberikan kegembiraan. Misalnya, dalam hal ini kita bisa. Ujian itu adalah sesuatu yang menakutkan. Benar, saudara? Stresnya kalau kita pas mau ujian. Dan senangnya kalau kita itu sudah lewat ujian itu. Bagaimana kalau saya akan berikan pada saudara 3 rahasia yang pasti akan membuat kita semua lulus ujian. Berapa saudara mau mendengarkan hal itu? Mari kita baca dari firman Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 13. Setelah dibaca, saudara bisa melihat di sini. Ada satu rahasia yang kebanyakan orang tidak mengerti. Ini adalah sebuah garansi, saudara. Kalau saudara adalah anak Tuhan, maka ada garansi bagi saudara bahwa firman Tuhan mengatakan, pencobaan apapun yang terjadi dalam hidup saudara, digaransi tidak mungkin melewati kekuatan saudara untuk menanggungnya. Itu dijagai oleh Tuhan. Begitu mau lebih, dipotong sama Tuhan.
Jadi semua yang saudara alami digaransi tidak melebihi kekuatan. Itu suatu garansi yang luar biasa nggak, saudara? Tentu itu luar biasa sekali. Tapi kan ada orang yang, Pak, saya pernah didatengin orang bilang, pastor katanya tidak ada pencobaan yang akan melebihi kekuatan saya. Ini saya sekarang mengalami, ini melebihi kekuatan saya. Nah, kok bisa? Pernah nggak mengalami begitu? Atau pernah nggak lihat orang yang seperti begitu? Dia merasa penderitaan dia sudah melebihi batas yang dia bisa tanggung. Nah, ini masalah iman, saudara. Anda percaya perasaan saudara atau Anda percaya firman Tuhan? Karena siapa yang selalu benar? Perasaanmu atau firman Tuhan? Kalau saudara, perasaan kita ini sering berbohong. Ketika saudara merasa ini lebih dari kekuatanmu, Anda harus membuat pilihan. Percaya perasaan atau percaya firman. Itulah iman. Iman adalah percaya firman melebihi daripada segala realita, fakta, atau perasaan apapun juga. Inilah kunci kemenangan kita. Di mana Anda meletakkan iman saudara. Kalau Anda meletakkan iman saudara pada firman, maka ketika perasaan saudara merasa sudah tidak tahan, saudara akan mengatakan pada diri saudara sendiri, saya sanggup melampauinya karena Tuhan sudah berjanji. Tidak ada pencobaan melebihi kekuatan saya. Dan karena saya mengalami pencobaan ini, berarti ini berada di bawah kekuatan saya, bukan di atas kekuatan saya. Pilihan di tangan Anda kepada siapa Anda percaya, perasaan Anda atau firman Tuhan. Nah. Kedua, amin, ya begitu. Bagaimana? Lebih meyakinkan? Menyakitkan, Pak. Ya, kan di sini dikatakan kedua, diberi garansi ada jalan keluar, saudara. Jadi meskipun kelihatannya jalan buntu, cari aja itu jalan keluar karena sudah pasti ada. Hanya memang seringkali tersembunyi dan kita tidak lihat. Karena apa? Karena kita belum cari benar-benar, kita bimbang. Kok begini ya? Kok janji Tuhan begini? Kok Tuhan janji kok nggak ditepatin? Apa Tuhan itu baik? Nah, kita goyah iman kita karena kita berpikir demikian. Kalau kita berteguh dalam iman, Anda akan mencari dengan seksama, pasti ada jalan keluar. Karena Tuhan sudah mengatakan begitu dan Dia tidak pernah berbohong. Dan yang ketiga, Dia mengatakan bahwa semua ini kita sanggup menanggungnya. Saudara, saya masuk ke gym dengan trainer saya. Dia suruh saya angkat besi 50 kilo. Saya nggak tahu saya bisa atau nggak, tapi saya percaya sama trainer saya. Kalau dia bilang bisa, dia bukan cuma ngomong bisa, dia jagain di situ. Kalau sampai saya nggak kuat, dia akan angkat. Tuhan lebih setia daripada trainer saya. Jadi semua yang saudara tanggung, itu adalah latihan untuk membuat saudara menjadi kuat, membangun otot-otot iman saudara, supaya saudara hari demi hari melalui ujian dan cobaan yang diizinkan oleh Tuhan akan menjadi orang yang makin tangguh di dalam iman. Amin. Gimana? Ya? Iya, Pak. Oke. Wah, tinggal 5 menit. Tapi satu orang lagi. Kamu boleh pilih siapa? Atau siapa yang mau? Siapa yang mau mendapat kesempatan? Bisa angkat tangan? Ya, oke. Masuk ke dalam ya, masuk ke dalam. Oke. Ya, salam teman-teman semua. Om. Ya, baiklah. Perkenalkan, nama saya Daniel. Ya, baiklah, mari kita belajar dalam firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Tentang dengan Tuhan tak perlu ada khawatir. Di sini ada teman-teman ya, saudara-saudari, jika punya kehidupan itu tidak perlu khawatir. Jika sudah percaya kepada Tuhan, tidak perlu khawatir akan apa yang kita makan dan kita pakai. Karena Tuhan itu sudah
mempersiapkan semua itu. Kejarlah dulu kerajaan Tuhan dan percayalah dengan Tuhan, apa rezeki kita itu tidak akan kemana-mana selain dengan Tuhan. Baiklah, di sini saya akan membacakan sukunya. Percayalah dan kejarlah. Kejarlah ini adalah kejarlah dulu hal yang menyangkut dengan Tuhan. Misalnya ibadah, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Dan percayalah bahwa Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan sebuah benda yang kita kejar, yang kita inginkan dahulu tapi tidak tercapai karena kekhawatiran kita, bahwa kita khawatir bahwa tidak bisa mencapai benda tersebut. Tapi percayalah kepada Tuhan bahwa semuanya itu bisa tercapai. Dan hadiah di sini, hadiahnya untuk saudara-saudari, dan poinnya adalah saudara-saudari tetap percaya kepada Tuhan. Yang saudara ingin kejarlah, dan jangan lupa berdoa dan meminta berkat pertolongan dengan Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu aja, Pak. Ya itu bukannya nggak benar, cuman kemana-mana semua kejar sini. Kamu mau ngomong apa sih? Daniel, kamu tuh mau ngomong apa? Sebenarnya kamu mau ngomong apa? Mau ngasih apa yang kamu mau kasih tahu sama saya? Saya mau ngomong di sini, Pak. Tema khotbah saya kan hal tentang kekhawatiran. Nah ya, tapi kamu mengejar benda apa tadi? Ya gini, Pak. Kan kebanyakan orang, Pak, bahwa mengejar sesuatu itu mereka khawatir, Pak. Khawatir akan hidupnya. Ada orang jemaatan 25 juga yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dan meragukan Tuhan, Pak, bahwa dia itu susah untuk ibadah dan mementingkan pekerjaan, karena kalau dia tidak bekerja, dia akan apa yang kita makan. Ya bener lah, kalau nggak kerja mau makan apa? Nah, itu, Pak. Jadi poinnya di sini saya mengajarkan tentang tidak perlu khawatir dengan Tuhan, karena pas ibadah, kalau hari Minggu kan ibadah, ya ibadahlah dulu. Kan selesai ibadah bisa bekerja lagi terus kan, dan terus selesai ibadah itu kan bisa mendapat berkat dari seseorang itu, Pak. Oh, maksud kamu itu. Oke. Oke. Jadi orang itu harus belajar untuk mendahulukan Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah. Iya, Pak. Maka semua akan ditambahkan, jangan khawatir, gitu kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Orangnya itu pun orang tua saya, Pak. Makanya saya mengambil tema ini, Pak. Itu namanya pendeta sniper itu. Dia datang untuk membidik. Yang dibidik bapaknya sendiri lagi. Wah, kelewatan. Dia bakal nyesel anaknya dimasukin sekolah pendeta. Ya. Jadi poinnya adalah mendahulukan Tuhan, kan? Iya, Pak. Mendahulukan kerajaan Allah. Ya. Oke. Jadi you bisa masuk dari misalnya statistik gitu ya.
bahwa 60% daripada semua orang yang mengalami penyakit jiwa itu asalnya dari kekhawatiran. Misalnya begitu ya. Itu memang begitu sih. Kalau you ke rumah sakit jiwa, lebih dari separuh asal muasalnya adalah kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu adalah suatu yang sebetulnya belum terjadi atau bahkan tidak akan pernah terjadi, tapi dianggap sudah akan terjadi di dalam pikiran kita. Jadi itu sebetulnya suatu hal yang sangat mubazir dan percuma gitu. Karena suatu kekhawatiran itu tidak menghasilkan apa-apa. Jadi ketika kita baca ini ya, kan dia katakan kan dia ada satu perkataan di sini yang menarik menurut saya. Ayat 27, menurut saya ini bagus. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapa di antara kamu bisa menambahkan sehasta saja dalam hidupnya dengan kekhawatirannya? Artinya kekhawatiran itu tidak akan membuat perbedaan. Tidak ada dampaknya untuk membantu kita. Berarti kekhawatiran itu sebetulnya tidak real. Benar nggak? Nah, itu kan sesuatu yang, oh iya, orang mungkin nggak pernah mikir begitu. Ketika kamu tunjukkan ayat ini, baru mereka ngeh gitu. Like, oh iya betul ya, kekhawatiran itu sebenarnya semu. Tidak ada realitanya, tidak ada faktanya. Nah, itu satu hal yang menurut saya itu kelinci yang cukup gemuk gitu istilahnya ya. Artinya sesuatu hal yang patut untuk yang layak untuk dikhotbahkan, karena itu sesuatu yang mungkin orang bisa belajar. Benar juga ya. Kekhawatiran tidak menambah sehasta, artinya tidak ada dampak real, dampak yang nyata di dalam kehidupan ini, tidak membantu apapun sama sekali. Contohnya 12 mata-mata yang pergi ke tanah perjanjian. Kan? 10 orang bilang, nah, semuanya melihat hal yang sama. Semuanya melihat hal yang sama, yaitu melihat buah-buahan yang besar-besar, anggur gede-gede, susu dan madu, tapi mereka juga melihat raksasa-raksasa. Ya kan? Raksasa itu ada nggak? Ada. Semua 12-12-nya lihat. Nah, tapi yang 10 kembali dengan kekhawatiran, yang 2 kembali dengan iman. Yang 10 kembali dengan kekhawatiran. Bilang, waduh, itu kita akan dimakan seperti belalang, itu ada orang raksasa-raksasa. Khawatir untuk dimakan sama raksasa, gede. Dan memang mereka lihat ada. Yang 2 pulang dengan iman, kita pasti bisa mengalahkannya, kita bisa. Nah, 2 kelompok ini, dua-duanya belum masuk untuk masuk memiliki tanah perjanjian. Yang ini punya kemenangan, yang ini punya kekalahan. Dua-duanya juga belum dibuktikan. Dua-duanya cuma ada di kepala mereka. Tapi Tuhan selalu berpihak sama orang yang beriman, bukan orang yang khawatir. Akhirnya karena ini sudah perintah Tuhan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, waktu mereka menyeberang sungai Yordan, kota yang pertama yang mereka kalahkan kan Yeriko. Ketemu raksasa nggak di Yeriko? Enggak. Kota kedua yang mereka kalahkan, Ai. Ketemu raksasa nggak? Enggak. Kota ketiga, keempat, kelima, sampai ke-20, mereka kalahkan 20 kota di Kanaan. Satu kali pun pernah ketemu nggak sama raksasanya? Enggak. Ada nggak raksasanya? Ada. Tapi meskipun ada kan belum tentu ketemu. Tapi buat orang khawatir, itu udah ketemu, udah dimakan.
Padahal belum ditanyain, raksasa, lu suka makan orang, kan dia bilang, kita dimakan seperti belalang. Kan harusnya tanya dulu, lu suka makan belalang nggak? Kalau dia suka makan belalang, celaka. Gua mirip belalang nggak? Itu kan pertanyaan kedua. Itu orang khawatir tuh modelnya begitu. Dia berasumsi yang buruk, bahwa raksasa itu suka makan belalang, dan belalang itu mirip dia. Itu adalah orang yang khawatir. Orang yang beriman, dia pegang janji Tuhan. Nah, itu kan. Jadi itu namanya sesuatu yang harus Anda gali. Supaya orang itu mendapatkan sesuatu dari khotbah Anda. Nangkep nggak maksud saya? Nangkep, Pak. Ya. Jadi pembukaannya juga deklarasi harus lebih menarik gitu loh. Misalnya, tahukah saudara bahwa 60% orang gila itu mulainya karena khawatir. Padahal khawatir itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan fakta dan realita kehidupan. Orang ini, masa ya? Nah itu kan, you udah grab mendapatkan perhatian orang-orang itu udah kepegang tuh. Nah, terus baru di situ saudara memberikan proposisi. Gitu. Saya akan tunjukkan firman Tuhan, bagaimana saudara bisa hidup, mengalami kemenangan demi kemenangan, dan tidak diganggu oleh senjata iblis yang namanya kekhawatiran ini. Terus dibaca ini. Terus kasih contoh. Itu yang seperti tadi, kita bisa ambil contoh. Khawatir itu, pertama-tama, kekhawatiran adalah palsu. Terus jelaskan. Kekhawatiran adalah pernyataan tidak beriman. Nah. Jadi, you bisa bikin poin yang menjelaskan hal itu semuanya. Ya, coba digarap lagi supaya makin baik. Ya, minggu depan saya mau kasih kesempatan yang belum dapat kesempatan. Tapi saya gini loh ya, saya udah ngajar ya. Tapi kalau saya cuma ngajar terus, you nggak praktek dan nggak mendapatkan itu kan percuma kan. Mendingan kita ambil waktu sampai you benar-benar bisa bikin yang bagus deh. Ya, so semua belajar sesuatu nggak pada hari ini? Ya, oke. Ya, oke. Ini udah waktunya, udah lewat 9 menit. Wah, terima kasih. Betul itu betul praktis nih Pak Dani. Sangat praktis dan kita belajar semuanya. Adik-adik semua sungguh-sungguh ya, siapkan baik-baik gitu. Yang tadi sudah dapat kesempatan juga diperbaiki, poin-poinnya tadi sudah dikoreksi. Dengarkan lagi rekaman ini supaya Anda bisa belajar lebih banyak. Yang belum mendapatkan kesempatan, coba susun khotbahnya dengan baik ya. Terima kasih Pak Dani. Kita akan tutup dengan doa. Salah satu saudara mau berdoa. Ya baiklah, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada siang hari ini. Kami telah belajar Tuhan, dan semoga pelajaran ini bisa menjadi ilmu kami untuk melayani Engkau Tuhan, dan bisa menjadi pelayanan kami dengan sungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan. Dan Kau berkati juga teman-teman yang mendengarkannya Tuhan. Kau berkati Pak Daniel yang mengajar kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih semua.